Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, kita merayakan pesta Santa Monica. Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 1-13. Kita diingatkan supaya tetap berusaha menjaga agar minyak iman kita selalu penuh. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, sebab kami tidak tahu akan hari dan saatnya Engkau datang memanggil kami. Tuhan, sadarkanlah kami, agar kami selalu siapkan minyak hati kami, agar sumbu pelita iman kami tetap bercahaya, sehingga di saat Engkau datang, kami menyambutmu dengan penuh sukacita, dan bersama Engkau, kami boleh masuk ke dalam ruangan perjamuan nikah dengan penuh sukacita. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1-13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berjaga-jagalah dan berusahalah agar minyak iman kita selalu penuh. Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil kemarin. Hari ini Yesus kembali mengingatkan kita supaya selalu berjaga-jaga. 10 gadis dalam perumpamaan hari ini merupakan gambaran kepribadian kita. Sebagai orang Kristen, kita semua sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Sakramen permandian ini sudah menjadikan kita anak-anak Allah, sekaligus mendapat hak untuk boleh berjumpa dan ikut ambil bagian dalam menyambut kedatangan mempelai laki-laki.
Selain sakramen permandian, kita juga sudah menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen Maha Kudus, dan sakramen Krisma. Semua sakramen ini yang kita terima ini merupakan simbol kehadiran Allah dalam diri kita. Lewat sakramen permandian kita sudah menjadi anggota gereja yang sah, menjadi anak-anak Allah. Lewat sakramen pengakuan, dosa kita sudah dihapus. Lewat sakramen Maha Kudus, jiwa kita selalu dikuatkan. Lewat sakramen Krisma, kita dikuatkan dan menjadi dewasa dalam iman. Sakramen-sakramen ini pada prinsipnya sangat menjamin keselamatan kita dan memungkinkan kita untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan, tetapi bukan secara otomatis. Setiap pribadi harus membarui hidupnya setiap hari sebagai anak Allah. Ya, harus dilahirkan baru lewat doa. Jiwanya harus disucikan kembali lewat sakramen pengakuan dosa. Jiwanya harus dipuaskan dan dikenyangkan dengan menerima darah dan tubuh Kristus. Ya, harus selalu meminta Roh Kudus untuk menguatkan dia. Dengan menerimakan sakramen pengakuan dan sakramen Maha Kudus, itu berarti secara sadar kita menyiapkan minyak lampu iman kita, sehingga di saat pengantin baru datang, kita boleh dengan penuh sukacita menyongsong dia dan bersama-sama dia masuk ke dalam tempat perjamuan kawin, di mana kita bersukaria dan berpesta pora bersama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membarui diri, tidak mengakui dosa, tidak menerima tubuh dan darah Kristus, dan tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka jiwa kita pun kering dan iman kita akan pudar. Sebagai akibat selanjutnya, kita tidak layak masuk, ikut bersukacita bersama pengantin laki-laki. Bagi kita, pintu ruang perjamuan terkunci rapih dan kita dianggap oleh pengantin laki-laki sebagai orang yang tidak dikenalnya. Kita boleh mengetuk pintu ruang perjamuan, tetapi pintu itu tetap tidak dibuka bagi kita. Karena pintu surga bukanlah untuk mereka yang tidak bijaksana dalam hidupnya. Pintu ruang perjamuan perkawinan hanyalah layak bagi mereka yang selalu bijaksana dan selalu setia menanti kedatangan Tuhan dengan minyak pelita hatinya yang selalu penuh dan minyak imannya yang selalu bercahaya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berusahalah selalu agar minyak pelita hati kita selalu penuh, sehingga sumbu kehidupan kita selalu memancarkan cahaya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sehingga kita layak masuk ke dalam ruang perjamuan perkawinan. Kita berdoa, semoga Tuhan sadarkan kita, agar kita selalu siapkan minyak hati kita, agar sumbu pelita iman kita tetap bercahaya, sehingga di saat Tuhan datang, kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dan bersama dia kita boleh masuk ke dalam ruangan perjamuan nikah dengan penuh sukacita. Kita mohon Santa Monika dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus untuk orang-orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.